Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anakku kelas 4 hari ini? Bu Nikmah harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Fi hadzal yaum sanadrusu darsal lughatil arabiyyati. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Tema yang akan kita pelajari masih sama dengan tema sebelumnya, yaitu tentang al-mihnatu, profesi. Pekan lalu, kita sudah belajar kiroah atau membaca. Ingat ya? Nah, ini adalah materi pekan lalu. Al-mihnatu, ismi Umar, ana tilmidhun ila akhirihi. Itu adalah materi pekan lalu. Ingat ya? Nah, kali ini Bu Nikmah akan mengajak kalian untuk belajar cara membuat kalimat sederhana terkait tema al-mihna atau profesi. Namun, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama. Wahid, itsnain, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak sekarang bisa membuka buku paket bahasa Arab kalian halaman 25. Ayo coba dibuka halaman 25. Nah, halaman 25 ada nasyat ats-tsalits, kegiatan ketiga. Undur wastami' wa'id. Lihatlah dan dengarlah, kemudian tirukan. Cermati, dengarkan dan ulangi kalimat di bawah ini dengan baik dan benar. Oke, coba kalian perhatikan di sini ada beberapa tabel. Di sini ada gambarnya Pak Guru ya. Ini Bu Dokter, ini ada pegawai, ada perawat, ada polisi dan juga ada Bu Guru. Nah, jika kita ingin mengungkapkan siapa mereka ini, maka kalimat yang bisa kita gunakan, coba amati contoh pertama. Di sini ada Pak Guru. Kalimatnya hada Utsman huwa mudarrisun. Artinya seperti ini. Ini Utsman, dia seorang guru. Hadza artinya ini. Huwa artinya dia, tapi untuk menyebutkan orang laki-laki, misalnya Utsman. Contoh berikutnya kita amati gambar yang ada di sebelahnya ya. Di sini ada gambarnya Bu Dokter. Kalimat yang bisa kita gunakan adalah hadhihi Zainab. Ini Zainab. Hiya tabibatun. Dia seorang dokter perempuan. Hadhihi artinya ini, sama dengan hadza. Sedangkan hiya artinya dia, sama dengan huwa. Tapi kalau huwa digunakan untuk menyebut orang laki-laki seperti Utsman, hiya digunakan untuk menyebut orang perempuan seperti Zainab. Coba kita amati ya. Di sini kalimatnya sama. Ada hadza, di sini ada hadhihi. Untuk laki-laki hadza, untuk perempuan hadhihi. Kemudian kita sebutkan namanya. Setelah itu, kita sebutkan kata gantinya. Kalau laki-laki menggunakan huwa, kalau perempuan menggunakan hiya. Selanjutnya, terakhir di sini ada profesinya apa? Oh, kalau laki-laki, maka profesi yang digunakan adalah laki-laki, seperti mudarrisun, bukan mudarrisatun. Kalau profesinya perempuan, yang digunakan juga profesi perempuan. Misalnya di sini tobibatun, bukan tobibun. Nah, ini adalah cara singkat untuk membuat kalimat sederhana terkait al-mihnah. Coba kita amati tabel di baris kedua. Di sini ada gambarnya pegawai dan kalimat yang bisa kita ungkapkan seperti ini. Dzalika Hasan, huwa muwazzafun. Itu Hasan, dia seorang pegawai. Kalau hadza tadi artinya ini, kalau dzalika artinya itu. Itu Hasan, dia seorang pegawai. Nah, sedangkan kalimat yang ada di sebelahnya, di sini ada gambarnya perawat. Kalimatnya tilka Hindun, hiya mumarridhatun. Itu Hindun,
dia seorang perawat. Nah, di sini menggunakan zalika, sedangkan di sini menggunakan tilka. Artinya sama-sama itu. Coba kalian ingat, kalau laki-laki, kata tunjuk yang bisa kita gunakan adalah zalika. Jika arti yang kita inginkan adalah itu. Sebaliknya, dalam kalimat perempuan atau yang kita sebut adalah perempuan, maka kata tunjuk yang tepat adalah tilka. Jika kita menghendaki artinya itu. Sama dengan hadza dan hadhihi. Kalau ini zalika dan tilka. Kemudian kata ganti yang digunakan sama ya. Huwa di sini juga huwa, sama-sama laki-laki, sedangkan di sini sama-sama perempuan menggunakan hiya, di sini juga hiya. Jadi seperti itu ya. Hadza dan hadhihi artinya ini, zalika dan tilka artinya itu. Tinggal kita sesuaikan laki-laki atau perempuan. Berikutnya, di tabel ketiga ada gambarnya polisi dan juga bu guru. Polisi, jika kita ingin mengungkapkan kalimat terkait orang tersebut, kalimat yang bisa digunakan seperti ini. Hadza Ahmad, huwa syurtiyun. Ini Ahmad, dia seorang polisi. Sebaliknya, kalau kalimatnya untuk perempuan, misalnya di sini bu guru, maka menjadi hadhihi, bukan hadza lagi. Hadhihi Fatimah. Hiya, bukan huwa lagi ya, karena perempuan. Mudarrisatun. Nah, itu adalah cara sederhana atau cara singkat untuk belajar membuat kalimat sederhana terkait al-mihna. Kalian juga bisa mempelajari lebih lanjut di LKS halaman 24. At-taraqibu ats-tsalits. Pola kalimat ketiga. Nah, di sini ada contoh-contoh ya. Hadza Yusuf, huwa syurtiyun. Ini Yusuf, dia seorang polisi. Yusuf laki-laki, maka kata tunjuknya menggunakan hadza. Sama dengan yang ada di bawahnya, hadza Tony, huwa syurtiyun. Ini Tony, dia seorang polisi. Berikutnya, kita menggunakan zalika. Zalika Utsman, huwa syurtiyun. Zalika Budi, huwa syurtiyun. Nah, nama-nama yang ada di nomor 1 sampai nomor 4 itu nama laki-laki semuanya. Ada Yusuf, Tony, Utsman, Budi, dan kata tunjuk yang digunakan adalah hadza ataupun zalika. Kata gantinya semuanya menggunakan huwa. Beda dengan kalimat yang ada di bawahnya. Hadhihi Ruqayyah, hiya syurtiyun. Hadhihi Latifah, hiya syurtiyun. Nah, ini ada salah ya, harusnya syurtiyatun untuk perempuan. Kemudian di halaman 25 atas ada tilka putri, hiya syurtiyatun. Tilka Zahra, hiya syurtiyatun. Nah, seperti itu. Karena namanya semua yang disebutkan adalah perempuan, ada Ruqayyah, Latifah, Putri, Zahra, maka kata tunjuk yang digunakan adalah hadhihi ataupun tilka. Sedangkan kata gantinya semuanya menggunakan hiya. Betul itu ya? Nah, hanya saja untuk profesi perempuan juga perlu menggunakan profesi perempuan. Itu terkait pembuatan kalimat. Berikutnya, coba kalian buka halaman 26. Nah, di sini ada tabadalas su'al wal jawab ma'azzamilika. Ayo saling bertanya bersama kawanmu. Al-mithalu, contoh. Di sini ada kata kunci muwazzafun, pegawai, dan juga syurtiyun, polisi. Kita bingung, misalkan kita tahu seseorang, misalnya Bu Nikma mengetahui Ahmad, tapi Bu Nikma tidak tahu profesinya Ahmad. Ahmad itu seorang pegawai atau polisi ya? Maka Bu Nikma bisa menggunakan kalimat tanya seperti ini untuk menanyakannya. Hal huwa muwazzafun? Apakah dia seorang pegawai? Nah, seperti itu ya. Kemudian, jawabannya ada dua kemungkinan. Naam atau la. Kalau naam, artinya iya atau benar. Naam huwa muwazzafun. Ya, dia seorang pegawai.
Jadi kalau na'am pasti jawabannya sama dengan yang ditanyakan. Yang ditanyakan muwadzafun, jawabannya juga muwadzafun. Karena yang ditanyakan huwa, seorang laki-laki, maka jawabannya juga huwa. Tapi kalau bukan muwadzafun, kita bisa menggunakan kalimat la. La, tidak atau bukan. Huwa syurtiyun misalnya, atau huwa tobibun, atau huwa tajirun, yang sesuai. Nah, kalau la itu belakangnya diberi pembenaran. Misalnya di sini bukan pegawai, maka pembenarannya adalah polisi. Seperti itu. Kalian bisa memahami lebih lanjut di LKS halaman 25. Hal anta fallahun, anta itu artinya kamu laki-laki. Misalnya Bu Nikma langsung berbicara dengan Lana laki-laki ya. Hal anta fallahun, apakah kamu seorang petani? Naam. Atau la, kalau naam berarti ana fallahun. Hal hiya mumarridatun, apakah dia perempuan itu seorang perawat? Naam, hiya mumarridatun. Nah, seperti itu ya. Hal Ahmad jundiyun? Naam, Ahmad jundiyun. Misalnya seperti itu. Atau kalau la, hal anta khayyatatun? La, ana syirtiyun. Hal huwa bayya'un? La, ana syirtiyun. Hal fitri mudarrisatun? La, hiya syirtiyun. Seperti itu. Tapi di LKS ini ada beberapa kesalahan ya. Yang terpenting kalian bisa memahami bagaimana cara menanyakan dan menjawabnya. Kalau ada pertanyaan hal yang artinya apakah, pasti jawabannya ada dua kemungkinan, naam atau la. Tinggal kalian sesuaikan. Seperti itu ya. Sekarang tugas kalian yang ada di bawahnya, hawil kama fil misal. Ubah sesuai pada contoh di bawah ini. Di sini ada dua kata kunci ya, Ahmad dan juga syirtiyun. Ahmad dan syirtiyun. Hadza hadza Ahmad. Kenapa menggunakan hadza? Karena Ahmad laki-laki. Boleh nggak Bu Nikma menggunakan zalika? Boleh, karena zalika juga untuk laki-laki. Huwa syurtiyun. Dia seorang polisi. Karena di sini kata kuncinya syurtiyun ya, maka di sini juga syurtiyun. Kenapa menggunakan huwa? Karena Ahmad laki-laki. Misalnya di sini namanya diganti Fatimah, maka menjadi hadhihi Fatimah, hiya syurtiyatun. Misalnya seperti itu. Nah, di sini ada 8 kata kunci ya. Sa'idun mudarrisun, Fatimatun mumarridatun, sampai Utsmanun syurtiyun. Kalian tugasnya membuat kalimat seperti contoh ini dari kata kunci yang tersedia. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bisa ya? Kalian mengerjakannya di buku tulis bahasa Arab. Kemudian kirimkan tugas kalian di WhatsApp grup masing-masing kelas. Percayakan jawaban kalian pada diri kalian sendiri. Karena jawaban orang lain belum tentu benar. Oke? Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi Bu Nikma. Tapi bisa melalui WhatsApp grup ataupun WA pribadi. Nah, mungkin sekian materi hari ini. Kurang lebihnya Bu Nikma mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa, selamat belajar dan mengerjakan anak-anak hebat.